horor epic gitu. Dan horornya juga bukan yang sekedar horor, namun terjadi juga di lokasi syuting. Karakter Arga ini menurut aku baru banget, aku nggak pernah lihat ada orang berkarakter seperti itu. Sempet nunda syuting 10 harian deh, karena waktu itu pas banget aku lagi breakout. Oke, halo sahabat Nunggu Sunset. Kali ini kita kedatangan pasukan yang banyak banget nih, kurang lebih ada 6 orang kanan kiri. Wih, kita tepuk tangan. Ini adalah case dari Argantara. Nah, boleh dong perkenalan terlebih dahulu nih, siapa dan berperan sebagai apa? Oke, dari kiri silakan. Halo, saya Ahmad Pule, saya di Argantara berperan sebagai Ziko Haidar. Halo, saya Syan Riyadi berperan sebagai Panji. Halo, saya Aliando Syarif berperan sebagai Argantara Renan. Halo, aku Natasha Wilona berperan sebagai Syara Jehani. Halo, aku Jevan Natanio, aku berperan sebagai Aska Januar. Halo, saya Ryuken Lee, saya berperan sebagai Elang Pradipta. Oke. Argantara itu film apa sih? Mungkin boleh diceritain singkat aja. Boleh, silakan siapa? Argantara. Oke, film Argantara. Argantara film tentang pernikahan usia 16 tahun remaja yang diperankan oleh Natasha Wilona dan saya sendiri, dan saya Argantara dan Natasha Wilona sebagai Syera. Pernikahan dua remaja ini terjadi bukan karena sebuah kecelakaan, insiden kayak hamil luar nikah. Tekdung. Dari tadi nih Bingung gue nih. Bukan tekdung, tapi yang dilibatkan ini adalah sebuah, itu dia yang akan nanti kita mau tonton di Argantara. Namun dari kisah cinta Arga dan Syera, latar belakang Arga ini ternyata ada memiliki hal yang cukup unik, yaitu dia adalah geng motor. Yang notabene Syera adalah ketua OSIS. Oke. Namun Argantara ini yang memiliki geng motor memiliki rivalnya juga, yaitu geng Baron. Gitu. Dan ketika semuanya berjalan dan karena kenapa menjadi rivalnya juga karena Baron ini telah membunuh anggota geng Akberos gitu. Oke. Akhirnya menimbulkan dendam dari geng Akberos kepada Baron. Namun ketika itu terjadi, Arga sudah menikah dengan Syera gitu. Syera. Menurut Natasha nih, hal apa sih yang mengesankan selama syuting Argantara ini? Argentina. Oh iya, salah lagi. Saking menangnya nih, seneng banget nih. Semuanya sih berkesan buat aku. Aku sih emang gak terlalu banyak scene bareng sama cowok-cowok ini, lebih sering sama Aliando. Dan semua scene dari yang berantem, yang romantis, sampai yang cuma scene yang simple sekalipun, bagi aku berkesan lah kerja sama Aliando. Woi deh. Gua sedikit ada bisik-bisik karenanya ada hal yang horor ya selama syuting nih. Boleh diceritain nggak? Bener apa enggak tuh kejadian horornya? Waduh. Bertepatan dengan Dan kok bisa gitu loh? bertepatan ya dengan PH Hitmaker yang terkenal juga menciptakan film yang horor epic gitu. Dan horornya juga bukan yang sekedar horor, namun terjadi juga di lokasi syuting. Siapakah pelakunya? Siapakah ini? Ryuken Lee. Siapa itu Ruken? Jadi Oh ini. Oh dia ternyata. jadi sebenarnya Kok kalau kesurupan? Lu anak- bener kesurupan? Enggak dong. Oh, Kalian dulu aja kebanyakan taunya kesurupan kan, karena nyebar gosipnya tuh Ryuken kesurupan katanya kan. Sebenarnya nggak kesurupan. Gue tuh cuma katanya tuh kayak ketempelan aja. Nyangkut. Kayak Karena jigong ya? ketempelan banyak yang nempel ke gua. Cabe. Ada daging gitu. Yudih. Dijelasin lagi.
Lanjut. Jadi banyak yang nempel ke gua, terus Cie, banyak yang nempel. Ya Allah, beda Gak gitu. gitu gimana tuh? Emang ganteng beda ya kalau Ganteng kakak banget. Jadi Gak gini setan ya. juga dong. Aku kalau jadi Ryuken sih capek sih. Ngomong tadi di roasting mulu sama tim Pak Berosnya. Gua Lanjut. ngambek udah sebulan. Jadi awalnya tuh gue datang ke lokasi dengan badan yang fit dan bahkan sampai lokasi pun gue fit sampai kita udah apa namanya latihan buat koreonya. Iya. Itu gue masih fit banget terus sampai pas gue mau take itu tiba-tiba badan gue drop, tiba-tiba gue berasa kayak badannya kayak berat kayak berasa mual juga. Nah terus itu katanya sih gara-gara sebelum take itu kan ada yang mau pas kita mau take udah countdown. Gue jadi buru-buru kan, gue lagi megang satu botolnya gue inget lagi. Jangan sebut Nggak merek. usah. Pokoknya adalah terus gue pengen buang, cuma karena waktunya udah mau take dan gue nggak mau ganggu proses produksi, jadi gue langsung ngebuang aja gitu. Gue langsung ngebuang antara cerah kontainer itu dan pertama mental kan, terus gue tendang lagi buat sampai masuk ke dalam, lumayan kenceng gue tendangnya. Nah terus beberapa menit setelah itu gue berasa kayak badan gue mulai berat, mulai berasa mual sampai badan gue panas berasa. Terus akhirnya gue minta waktu buat istirahat dulu, so akhirnya gue ke base camp. Kata orang yang ngejaga lokasi itu gue ada yang ngikut banyak katanya. Tapi itu baru pengalaman pertama lu selama seumur hidup atau cuma baru atau udah sering? Tapi sebenarnya kalau bilang soal hal mistis, gue percaya mistis itu ada, tapi gue bukan orang yang takut. Oke. Gue pengen tahu nih menurut pandangan teman-teman apakah nikah muda itu penting atau gimana sih? Pengen tahu dari Natasha dong. Menurut kamu apa? Kalau dari aku, nikah muda nggak dianjurkan sih. Karena kan pernikahan itu harus yang sudah benar-benar siap secara mental dan juga secara ya keuangan juga. Yang udah siap secara mental dan keuangannya masih bisa berpisah ya kan. Apalagi yang belum sama sekali dan nggak punya modal apapun misalnya. Benar banget. Dan tapi kan kadang-kadang namanya jalan hidup tiap orang tuh pasti berbeda. Kita nggak bisa pukul rata semuanya sama dan selalu berada di jalan yang lurus dan benar ya kan. Jadi dalam film ini menceritakan tentang anak umur 16 tahun yang terpaksa harus menikah, tapi ada konsekuensinya juga yang mereka alami, konsekuensi secara psikis, ya kan, karena sama-sama belum siap, dan masalah-masalah lainnya karena mereka juga masih sekolah. Dari sinilah kita berharap teman-teman yang seandainya menonton juga bisa ngambil pelajaran dan pesan moral. Oke, pasti banyak banget nih pesan moral dari film Argantara ini. Balik lagi ke Ali nih. Li, lu kan selama 3 tahun ini vakum lah di dunia entertain. Ya. Dan tiba-tiba lu nikah gitu loh. Nggak ini dalam film ya. Iya. Hal apa yang memutuskan lu untuk balik lagi ke dunia entertain dan seberapa yakin sih lu gabung di project ini? Dari 3 tahun hiatus katanya. Itu balik lagi dengan project Argantara ini. Pertama pertimbangannya adalah salah satu challenging baru untuk gua. Pertama dari gangguan mental atau brainwashing ini juga gua harus pengen coba hal yang baru, bagaimana dalam situasi yang kurang baik atau yang punya ya problem lah, tapi gue pengen coba bisa nggak ya tetap syuting gitu. Akhirnya gue coba, gue pertama nggak mau malpraktik juga ya, karena ini kan sebuah karya seorang juga. Jadi ada acuan dan beberapa yang cara memainkannya juga nggak yang ya maksudnya cari aman dan pakai teknis gitu lah. Kalau misalkan kita main film kan kadang tinggal main aja gitu loh, tapi itu kan menggunakan sense biasanya. Tapi kalau yang ini tuh benar-benar semuanya teknis dan dipikirin gitu loh. Ya tetap karena mentang-mentang lagi sakit takutnya malpraktik kan, akhirnya membuahkan hasil yang negatif buat filmnya, akhirnya rugi-rugi juga. Itu salah satu challenging pertamanya. Kedua, film ini juga yang notabene katanya Wattpad yang udah identik dengan series dan ya series ya biasanya mah, dan apa ya lain-lainnya, OTT lain-lainnya kayaknya adalah bisa membantah salah satu stereotype series atau sinetron itu untuk bisa membawa film Argantara ini menjadi film ya yang benar-benar sebuah cinematic
movie gitu Yep. yang bisa kita mainkan. Ya itulah sebuah challengingnya juga untuk bisa menerobos sebuah stereotip itu. Dari hasil kemarin ya insya Allah semuanya Yakin ya, suka, sukses ya, ya. amin. Nah, ini film kan diangkat dari Wattpad ya, yang udah hampir 49 juta Penulis pembaca. kita, Fai. Iya, Dia mempunyai salah satu prestasi dengan 49 juta pembaca. keren, cuy. keren, Betul, keren, keren. sih. Nah, ngomongin soal Wattpad dan sudah ada hampir 49 juta pembaca, itu apakah bakal jadi tantangan nih buat kalian karena kan harus memenuhi ekspektasi para pembaca sebelumnya gitu kan. Nah, menurut Nasyan mungkin seperti apa? Kalau dari aku sendiri sih 49 juta kali dibaca itu banyak banget. Iya. Dan itu buat aku yang pertama kali main film juga itu lumayan bebannya berasa. Oke, Bener-bener itu berasa. dia. Terus aku kan juga baca buku ya, Iya, baca iya. buku, sering banget baca novel yang aku suka. Ekspektasi kalau baca novel kan bisa kemana aja, Iya. kita bisa ngebayangin setnya kayak gimana, naik motor, misalnya si Arga naik motor, Iya. motornya apa, gayanya kayak gimana. Ekspektasi terlalu liar sih, tapi tapi setelah semua filmnya berjalan, prosesnya berjalan, filmnya udah jadi, kemarin pas aku lihat insya Allah sih nggak mengecewakan. Oke. Dan Nah, karakter Arga ini menurut aku baru banget, aku nggak pernah lihat ada orang berkarakter seperti itu. Oke. aja. Nah, ini kan film perdana berarti kan selama karir buat Chen ya. Iya, betul. Berarti ada tantangan tersendiri nggak sih? Apa yang bikin lo sebegitu yakin untuk main di film ini? Yang membuat aku begitu yakin karena ya mungkin peran aku emang nggak terlalu banyak. Terus juga peran aku di sini sebagai antagonis yang banyak actionnya karena aku emang pengen jadi aktor laga atau aktor action. Jadi latihanku kepake semua sih Kepake di semua film ya? ini, jadi pede-pede aja dan rasanya nggak terlalu berat. Oke. Ahmad Saiful alias Pule. Ini juga film perdana berarti kan ya? Enggak, Oh. alhamdulillah ini udah film kelima. Oh, udah pernah kelima ya. Di film Argantara ini ada apa namanya hal yang bikin berkesan nggak sih? Tadi kan sudah ngejelasin juga. Nah, menurut kalau versi Pule itu seperti apa yang bikin mengesankan? Karena kan ini tadi ya dramanya ada, ya kan actionnya juga ada. Apalagi kan tadi ada geng motor gitu kan. Di Indonesia kan geng motor identik barbar ya kan. Nah, kalau di sini atau yang diperanin sama Pule tuh kayak gimana? Kalau buat Pule, karena di sini yang menurut Pule mengesankan itu adalah di bagian motor ya. Karena Pule pribadi kan juga anak motor. Oke. Anak motor juga. Dan tantangan buat Pule adalah Ziko ini adalah penyuka binatang. Penyuka binatang. Penyuka binatang, walaupun Pule pribadi juga penyuka binatang, tapi nggak sampai reptil. Mm-mm. Kalau si Ziko ini harus bermain dengan reptil. Oh. Gitu. Kalau Pule kan lebih kayak kucing, Iya, iya. marmut. Kalau Ziko itu harus bermain dengan iguana. Lebih ekstrim ya. Buaya. Buaya. Ah. Kalau aslinya dia buayanya. Bisa. Iya, buaya putih. Boy buntu. Yoi. Soalnya doang. Lanjut. Makanya buat tantangan buat Pule adalah untuk bukan ke teman-teman aja tapi harus dapat Buaya-buaya chemistry lainnya. Agak serem ya, agak serem ya. berchemistry sama satu sahabat Ziko ini yang selalu dibawa-bawa itu monyet. Monyet. Yang bernama Minul. 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 Oke. Kalau Pule dulu punya monyet tapi kecil. Oh. Ya biasa aja. Kalau yang ini agak besar dan apa ya, monyet itu kan kalau misalnya ketemu sama orang baru. Tapi arah jangan ke sini dong arahnya ini. Oh, Iya, ke sini maksudnya, ke sini. Monyet. Iya. Lu ada dendam sama gue, Le? Monyet gue mirip lu nggak? Aduh. Enggak, ini ganteng banget soalnya. Ya versi ganteng. Lanjut, Le. ya jadi untuk menjadi chemistry sama si monyet ini juga lumayan sih karena dia ini gampang berontak juga kan. Apalagi ketemu sama orang banyak. Ada beberapa scene yang dia nggak bisa langsung santai atau nggak langsung kayak biasa aja gitu loh dia gitu. Ini berontak jadi kayak nunggu si Minul anteng dulu baru. Jevan, sekarang kita coba ke Jevan nih. Katanya Jevan ini yang paling muda. Oh. Bener nggak? Oke. Nah, katanya, ini kan katanya Jevan yang paling muda berhadapan dengan yang lebih senior usianya. Nervous nggak sih? Waduh, kalau dibilang nervous sih
bukan nervous sih. Apalagi ketemu Natasha Belona, Aliando, Firmansyah. Wih, siapa gua? Sebenarnya kalau dibilang nervous sih bukan ke nervous sih, lebih kayak gak enak hati gitu. Gak enak hati ya? Ya kan, jadi kan di sini emang Aska ini kan jadi abang-abangan kan. Iya, abang-abangan. Abang-abangan, harus jadi abang-abangan yang aslinya mereka abang gue. Iya. gitu kan. Jadi emang memposisikan dirinya itu sih memang yang susah. Kadang kan kita kalau ketemu sama orang, mannernya tuh kayak halo bang. Iya, hai gitu bang. kan. Tetap bawa Iya, basa-basi perasaan. lah. Iya, tetap bawa perasaan kalau misalnya oh gue lebih muda nih gitu kan. Nah tapi kalau udah masuk set, gue harus jadi abangnya mereka tuh kan. Iya. Dan yang ada treatment lainnya dari gua sama Jevan biasanya. Kalau Jevan kan takut kadang tuh. Awal-awal dia juga ini challenge sih buat Jevan. Memang dari karakter-karakter lain yang paling sulit ini Jevan menurut gua. Yes. Karena Jevan harus memerankan orang yang di atasnya kita semua. Iya. Yang lebih Senior lah ya, lebih jangan senior. tua lah, senior. Iya, lebih senior. Abis itu Jevan sempat bingung gitu, tapi maksudnya kita nggak akan pernah biarkan kebingungan itu berlarut di kepala Jevan. Iya. Kalau gitu nggak mulai-mulai syutingnya. Iya, mulai-mulai. Kita coba ke Natasha nih. Selama syuting ada tantangan gak sih, kan kalau Anet kalau nggak salah dia nurunin berat badan ya. Iya. Terus dia berusaha buat nurunin berat badan apa ya? BBM ikut turun. Yoi, gue pengen juga dong kalau turun. Nurunin Kalau berat Natasha badan, gimana nih? BBM turun. Ada ketentuan gak sih? Oh harus seperti ini gitu. Padahal ini bukan Natasha banget gitu loh. Kalau aku sih pas proses reading kali ya, itu lebih banyak kayak penyesuaian sama Om Badar aja sama acting coach. Gimana caranya supaya kan kalau kita udah lebih dewasa tuh kan ada bicara dan tone suaranya juga beda. Nah di film itu ntar denger aja suaranya beda. Beda ya? Jadi suaranya beda, tone-nya beda. Ada pitch-nya tuh beda gitu. Iya, pitch-nya lebih anak remaja banget. Terus juga pembawaannya. Ditambah juga aku emang ngecat rambut lebih gelap kan di situ, full gelap buat Argantara. Terus juga sempet nunda syuting 10 harian deh karena waktu itu pas banget aku lagi breakout. Biasalah cewek ya. Jadi emang buat di film itu tuh berusaha banget se-perfect mungkin. Even kulit dan berat badan pun semuanya diatur. Sampai ke pola makan, pola olahraga, semuanya itu bener-bener di-maintain banget. Oke, balik lagi untuk Ali nih. Li, lu kan beberapa film sebelumnya kan genrenya komedi ya rata-rata ya. Nah sekarang fokusnya masalah percintaan gitu loh. Kalau menurut Ali nih tantangan gak sih ketika selama beberapa kali jadi peran komedi dan sekarang genrenya romance gitu, seperti apa nih? Kalau sebenarnya film Argantara ini kelihatannya romantis, tapi sebenarnya ada komedinya juga. Tapi itu yang nggak dibuat-buat karena kan ngebuat lucu tuh nggak baik gitu loh. Jadi kita bener-bener buat komedi situasi. Jadi situasinya Arga yang serius ketemu Shera yang bener-bener anaknya tuh santun atau gimana terus bertemu jadi satu, itu menjadi sebuah narasi yang lucu dan itu yang penonton bisa denger langsung gitu loh. Si Shan habis nonton katanya gue udah ketawa, ngakak, terus juga nangis. Udah semuanya real cowok loh padahal. Nah, kita tadi kan ngomongin soal dari sisi romantisnya nih. Dari sisi actionnya, pernah nggak sih pada saat teman-teman ini pada saat proses syuting ada cedera atau? Oh, ada. Iya. Ada. Kayaknya banyak ini cowok-cowok. Ada ya? Mereka hebat-hebat banget. Katanya ada yang mau traksi enggak? Jangan jadi. By the way, Mereka jarang dari pakai semuanya nih, stand-in. dari semuanya ya bisa salto dia. Salto dulu dong. Nggak mungkin deh kayaknya. Kalau Shen salto kelar masalahnya nih. Acaranya selesai udah. Kapalnya kemana-mana soalnya. Iya. Tapi nggak ada yang sampai cedera nggak? Cedera pasti ada. Yang paling cedera sih Sean. Karena dari semua adegan fight yang nggak menggunakan stand in, Sean. Coba nggak pakai stand in. Emang udah ada bakat kali ya? Dibanting-banting. Masuk aja dibanding-banding. Suka aja Dia bilang dibanting-banting. kan dia emang cita-citanya pengen jadi aktor laga kan. Amin. Sekarang kita coba jawab pertanyaan netizen yang sudah menitipkan pertanyaannya di Story Media Indonesia. Ya. Nah, yang pertama dari Meliana Urfa. Ada rencana liburan bareng nggak nih? Setelah ya dari sini kan ada kunjung-kunjungan media visit, ada liburan bareng nggak nih?
Kes Argantara. Oh kayaknya udah ada deh. Udah direncanain? Iya, baru tadi direncanain kita di media sebelumnya. Heeh. Kita pengen naik gunung. Wih. Ah, gua enggak, lu enggak ngomong ke gua. Oh, lu tadi lagi ngomong soalnya sama abang-abang yang tadi radio. Oh iya. Kan lu kan abang-abangan juga. Insya Allah mana, Wah, ke gunung mana nih? Gunung mana nih? Rinjani? mana aja jadi. Kalau aku skip deh, udah pasti cowok-cowok semua itu udah. Anak cowok. Terserah yang mau itu. Berarti udah ada rencana. Sebenarnya Ya, udah dalam rencana. waktu dekat ini sebenarnya juga kita ada liburan. Roadshow. Ini kan juga bagian dari liburan ya. Kan juga liburan. Kedoya loh. Satu sama lain. Oh iya. Kedoya Satu sama bertamasya. lain ada Bertamasya. Tour ya. Mediator. Iya. Tur, iya. Terus udah gitu, berarti kan pertanyaan Meliana udah dijawabnya. Berarti nanti teman-teman sudah merencanakan liburan ke gunung. Cuman gunung mana nggak tahu ya. Dari Alena Nur Aisyah. Di antara semua case Argantara, siapa nih yang paling jahil katanya? Di samping tadi ketempelan. Orangnya lagi. Orangnya Oh iya, orang enggak ada. Ini juga jahil banget. Ali juga Iya, jahil. Ali jahil ternyata ya. Ali juga jahil. Cukup jahil. Iya. Enggak jahil. Cukup jahil. Jahil sekali. Tatar Iya, gua cek jahil dompet gua banget. dulu. Oh masih ada. Oh, pickpocket. Iya, bahaya. Itu maling bukan jahil. Iya, agak bonar tuh gue. Ali berarti yang paling jahil ya. Terus ada lagi pertanyaan terakhir, kan katanya Kak Aliando ini nih katanya senior lah, bagaimana membangun chemistry untuk teman-teman yang baru bergabung katanya. Tadi kan Jeva udah menceritakan nih. Kalau dibilang Kalau di sepak bola kan ada kapten, mungkin Aliando termasuk kapten kali ya. Iya. Kalau dibilang senior juga ya mungkin kapten kali. Kalau senior juga maksudnya middle lah ya. figur. Middle gitu. Gue juga sangat dimanjakan oleh mereka tuh. Jadi tidak dibebankan gitu. Karena mereka juga sangat baik bermainnya, cukup baik dan sangat punya potensi bagus lah untuk aktor ke depan di Indonesia gitu. Closing statement deh buat dari teman-teman Argantara, harapannya seperti apa dan dari netizen untuk persiapan di tanggal 29 nanti seperti apa? Boleh dari Pule dulu aja, Pule kasih closing statement. Oke, untuk harapannya Pule, semoga film Argantara ini bisa diterima seluruh masyarakat Amin. Indonesia dan bisa diambil pesan-pesan moral yang ada di film itu, terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang, untuk positif atau negatifnya. Negatifnya kalau misalnya mau dilakuin harus tahu konsekuensinya apa. Gitu. Oke, cakep. Lanjut. Itu paling benar itu. Dewasa banget ya Pule Dewasa ya. banget Pule. Ya, tadi ngeliat Kayaknya Pacaran Pule, juga kayaknya nih. waduh. Kayak Pule yang lebih kalem deh kayaknya nih. Kalem-kalem ya. Iya. Iya di bagian Akbela sih. Lanjut Sen. Kalau dari aku Jangan salto. Coba dong, salto dulu dong. jangan disuruh. capek. Kalau dari aku harapannya semoga karya kita yang dilakukan dengan sepenuh hati ini bisa diterima, dinikmati Dan aku jadi baru nggak. Jadi yang adegan dia salto kayak gitu di itu Itu dia beneran. asli dia setengah terbang gitu. Iya. Oh my god. Oh wow. Oh my god. Luar biasa kan? Tercengang. Makanya nonton, Wid. makanya Aku udah nonton, aku lagi nyari adegan salto dia di mana ya yang lagi fighting. Coba salto dulu dong. Gini deh, gini deh. Salto biasa dan nggak pakai bantuan tangan lagi kan? Iya, Kok salto. gokil loh. Kalau di sini kan nggak mungkin buat salto, ntar pas ke parkiran dari sini salto terus ya. Agak nyiksa ya. Salto terus salto. Sampai pulang ya. Ya, Oke. pokoknya semoga karya kita bisa menghibur dan menginspirasi Amin. anak-anak Indonesia untuk selalu berkarya. Oke. Lanjut. Semoga di film Argantara ini membuka tahun baru kita untuk, by the way ini film terakhir gue dari sabotase politik ya di kehidupan gue juga sebenarnya. Jadinya semoga di film terakhir sabotase ini bisa memberikan kekuatan lebih untuk membuka 2023 dengan karakter di film Argantara ini dengan cinta, keberanian, dan pertimbangan. Pertimbangan. Keren. Oke, lanjut Natasha Wilona. Sama lah harapan aku sama kayak teman-teman Akberos lainnya. Dan yang paling penting semoga aja nggak ada yang nontonnya juga bajakan, nontonnya Yes. semuanya di bioskop. Penting. Itu yang terpenting. Iya, oke. Abang Jevan. Abang-abangan gue nih. Halo. Harapannya pastinya yang terbaik untuk film ini. Semoga film ini diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Banyak pesan-pesan positif yang bisa diterapkan di kehidupan kalian. Oke, terakhir.
Kayaknya semua udah disebutin semua ya. Hati-hati ntar nempel lagi, ntar lu nempel lagi. Nggak dong. Jadi benar tadi apa yang kata teman-teman bilang, di film ini tuh banyak banget pesan moralnya. Terus gue berharap supaya penonton bisa tersampaikan apa yang mau disampaikan di film ini. Terus mereka bisa menikmati film ini dan juga bisa jadi film yang tepat untuk menutup tahun dan mengawali tahun. Oke, keren. Pastinya jangan lupa tanggal 29 Desember, Desember 2022 teman-teman sudah bisa menonton di bioskop kesayangannya masing-masing. Oke, kita berikan tepuk tangan pemain dari Argantara.